Sejarah Indonesia untuk SMA, MA kelas 10 semester 1. Pengajar Hudi Krisbiantoro, SPD. Bab 1, Maya dan Sejarah. Manusia dan kesadaran sejarah. Mempelajari tentang hakikat sejarah, kedudukan manusia dalam sejarah, konsep ruang, kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Ada juga C, berpikir tentang perspektif. Kita belajar yang pertama, hakikat sejarah. Sejarah sebagai peristiwa yang digambarkan, contohnya tahun 1998, Sartono Kartodirio menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau upaya. Kedudukan manusia dalam sejarah. Objek sejarah meliputi manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sementara subjek sejarah, manusia punya kontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Konsep ruang diantaranya tempat terjadinya suatu peristiwa, cakupan pembahasan, kajian sejarah berdasarkan ruang diantaranya prasejarah perdesaan, sejarah kota, dan juga sejarah lokal. Konsep waktu dalam sejarah menandai sebuah peristiwa bersifat unik, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa, menjadi pembeda antara lainnya. Kehidupan manusia dalam dimensi waktu yang diantaranya diatur dalam konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur: perubahan, perkembangan, pengulangan, dan juga kesinambungan. Carilah penjelasan terkait di bawah ini. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Contohnya ledakan bom atom di Jepang pada 1945. Ada perubahannya, ada juga keberlanjutannya. Konsep kronologis. Perhatikan bagan berikut ini. Pembentukan BPUPKI, kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Dalat, Vietnam, peristiwa Dingklok, dan juga Indonesia Merdeka. Kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu yang dapat Anda saksikan dalam konsep diakronik. Konsep diakronik sendiri menjelaskan setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Konsep diakronik juga memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak selalu. Sementara konsep sinkronik, menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial. Ilmu sosial juga konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah yang bagus. Konsep kausalitas yaitu sebab akibat. Konsep kausalitas menurut Suhartono diantaranya meliputi multikausal atau kemajemukan sebab. Seleksi kausal juga yang di sini menerangkan bahwa menunjukkan sebab tidak hanya tunggal. Sementara seleksi kausal menyeleksi semuanya. Periodisasi merupakan pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Contoh periodisasi dapat Anda amati dalam tabel berikut ini. Terima kasih, sekian mata pelajaran
sejarah Indonesia untuk hari ini.